Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, kembali lagi di Polit, podcast langkah ideal. Gak kerasa nih teman-teman, Polit udah sampai di episode ke-6. Keren banget gak sih? Jangan lupa juga ya buat dengerin Polit episode sebelumnya. Oh iya teman-teman yang udah dengerin Polit episode sebelumnya pastinya asing gak sih sama suara aku? Ya bener banget teman-teman, karena di Polit setiap episodenya itu podcasternya beda-beda loh. Ada yang bisa tebak gak kali ini siapa yang bakalan nemenin kalian di Polit episode ke-6? Pasti pada penasaran kan? Oke, kenalin, nama aku Roza Nursalsabila. Kalian bisa panggil aku Roza dari kelas 2C D3 Teknik Kimia. Aku bakalan nemenin kalian di Polit episode kali ini. Pastinya kita bakalan ngebahas topik yang gak kalah menarik dan seru banget buat didengerin di waktu luang. Penasaran gak sih kali ini Polit bakalan bahas apa ya? Oh iya, aku mau ngasih clue-nya nih. Temen-temen udah pada ngerasain kuliah offline kan minggu-minggu ini? Dan pastinya udah kerasa dong hektiknya kuliah offline. Dan pastinya teman-teman tuh udah banyak tugasnya. Atau mungkin kaget juga sama masa transisi dari kuliah online ke kuliah offline. Wah, bisa ketebak dong judul Polit kali ini apa? Yap, bener banget. Episode kali ini yaitu kuliah offline dimulai, senang atau sedih sih? Aku di sini pastinya nggak akan sendiri dong. Bakalan ditemenin sama narasumber yang super seru dan keren banget. Yang bakalan sharing mengenai perkuliahan offline di Politeknik Negeri Bandung. Jangan lupa didengerin sampai selesai ya episode kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke topik pembicaraan hari ini, aku mau ngecek nih Akang Tetehnya. Cek. Halo Kang Teh. Halo Teraza. Halo, boleh nih dari Akang dan Tetehnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Tetehnya boleh nih. Oke. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Nabila Agustina Putri. Aku dari kelas 2A D3 Analis Kimia dan aku biasa dipanggil Acil. Salam kenal semuanya. Halo Teh Acil. Boleh nih dari Akangnya. Halo semuanya, perkenalkan ya, aku Mumtaz Raja Priyatna dari 3D TKPB. Biasanya aku dipanggil Mumtaz atau Jaja. Salam kenal semuanya. Halo Kang Jaja, salam kenal. Halo Teh Acil dan Kang Jaja, gimana nih kabarnya hari ini Kang Teh? Halo, Teh. Alhamdulillah, baik banget dong. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Pastinya harus semangat dong karena bakalan nemenin aku di Polit episode kali ini. Ngomong-ngomong, perasaannya waktu tahu bakalan diundang jadi narasumber Polit episode ke-6 gimana sih Kang Teh? Boleh nih dari Kang Jaja dulu. Oke, makasih ya. Perasaannya tuh kalau dari aku tuh nggak nyangka, terus sekaligus seneng, terus sekaligus deg-degan gitu ya. Diajak podcast, boleh kayak dulu tuh nggak pernah diajak podcast gitu ya, terus kaget gitu. Ada yang ngundang podcast nih. Boleh ngomong sesuatu nggak, Teh Roza? Boleh dong, Kang. Oke. Bunda, aku di Polit nih. Oke. Udah. Oke, halo Bunda Kang Jaja. Kang Jajanya diundang nih ke Polit, Bunda. Kalau Teh Acil gimana nih Teh Acil? Perasaannya waktu diundang jadi narasumber Polit, seneng juga kah atau deg-degan? Oke, kalau aku sendiri nggak beda jauh mungkin ya sama Kang Jaja. Awalnya tuh kaget, ada perasaan kaget. Loh, aku diundang nih gitu. Terus dari situ deg-degan juga dong, deg-degan. Tapi di satu sisi senang juga. Semoga di Polit episode kali ini aku bisa berbagi sesuatu yang bermanfaat gitu ya buat teman-teman semua yang nonton. Gitu tau aja. Amin ya, semoga di Polit episode kali ini kita bisa menebarkan kebermanfaatan buat teman-teman yang ngedengerin episode ke-6. Oh iya, ngomong-ngomong Kang Teh, kan Akang sama Teteh tuh udah mulai kuliah offline ya.
Gimana nih Kang Teh kuliah offline-nya? Apakah udah full offline atau masih online? Jadi sistemnya masih hybrid gitu. Boleh dong dari Teh Acil dulu. Oke, kalau dari aku sendiri sih udah full offline ya dari Senin sampai ya, Jumat gitu. Udah nggak ada online-online lagi. Apalagi sekarang udah tingkat 2 analis kimia tuh udah banyak banget praktikumnya. Jadi udah full offline sih Teh Oja. Jadi kalau buat kelas Teteh sendiri tuh udah full offline ya, nggak ada hybrid online gitu. Alhamdulillah dosen-dosennya pun dikasih kesehatan, jadinya bisa ngelaksanain kuliah secara full offline ya Teh. Iya betul, alhamdulillah sih Teh. Kalau dari Kang Jaja sendiri, apakah udah full offline atau ada sistem online-nya Kang? Untuk kelas aku sih ya, selama ini ada yang online juga offline gitu. Karena yang online itu dosen-dosennya yang dosen senior gitu ya, yang mungkin yang umurnya udah lanjut. Jadi agak riskan gitu untuk terkena penyakit lagi. Jadi masih jaga-jaga gitu ya. Begitu sih kalau dari kelas aku. Oke, berarti kalau dari kelas Kang Jaja masih ada matkul yang dijalani secara online ya, karena mungkin dari dosennya sendiri juga masih takut gitu ya untuk kalau misalkan melakukan perkuliahan secara offline. Karena kan COVID itu masih ada ya Kang, jadi harus tetap berhati-hati. Betul banget. Kalau menurut Akang Teteh lebih efektif kuliah offline atau online sih? Boleh dong dari Kang Jaja dulu. Oke, menurut aku pribadi ya, lebih efektif online sih sebenarnya ya. Karena tuh jujur kalau online tuh banyak gangguan gitu. Kayak pasti kalian ini ngerasain dong ya, kayak sinyal, juga godaan ngantuk. jadi lebih nggak fokus gitu ya. Jadi lebih berat. Terus kalau offline tuh kayak lebih bisa fokus gitu, kayak dosen kita di depan, kita jadi lebih bisa merhatiin, juga eye contact-nya ada, jadi materinya lebih cepat masuk. Menurut aku sih gitu ya. Jadi untuk penangkapan materinya itu lebih mantep lah kalau offline gitu. Oke Kang, berarti kalau menurut Kang Jaja lebih efektif itu kuliah offline ya, karena bisa berinteraksi secara langsung sama dosen-dosennya, bahkan sama teman di kelas juga. Terus kayak bisa lebih diskusinya tuh secara langsung ya Kang sama teman-teman juga. Betul banget Oja. Iya, terus kalau semisal kuliah offline tuh mungkin jadi lebih enak juga ya Kang kalau mau bertanya, kayak nggak usah takut untuk mute ataupun unmute gitu ya Kang. Iya begitu, apalagi kalau dosennya tuh seru gitu ya, kayak di pembelajaran, kegiatan belajar mengajar tuh kayak nggak ngebosenin gitu daripada online gitu kan. Kalau online kayak dosennya asik juga tapi kitanya jadi agak-agak kurang menikmati gitu. Iya bener banget sih Kang, kalau offline tuh jadi bisa lebih menikmati suasana juga kan, kayak bisa ngelihat pemandangan kampus Polban ya Kang. Betul banget. Kalau menurut Teh Acil nih lebih efektif kuliah offline atau online sih Teh? Oke, kalau menurut aku sependapat sih Teh Oza sama Kang Jaja gitu. Menurut aku juga lebih efektif kuliah offline karena kan kita bertemu dan berinteraksi langsung gitu sama ibu bapak dosen. Jadi gak bisa malas-malasan lagi nih, mau gak mau kita tuh harus fokus gitu belajarnya. Kalau offline tuh jadi semangatnya tuh terbangkitkan lah gitu. Semangat yang mungkin sempet waktu kuliah online tuh gak ada gitu, kayak menurun semangatnya. Pas kuliah offline tuh mau gak mau tuh harus dibangkitin lagi gitu, karena kan kita bertemu langsung sama ibu bapak dosen. Lebih efektif sih menurut aku, lebih sering nyatet juga kalau kuliah offline. Iya sih bener banget sih Teh, kalau kuliah offline tuh semangatnya harus lebih full gak sih, karena
kalau kita lihat nih teman-teman kita nyatet tuh pas dosen lagi ngejelasin, terus masa sih kita nggak nyatet, jadinya tuh kayak punya semangat motivasi, oh iya nih aku juga harus nyatet, ya gak sih Teh? Iya betul banget, jadi lebih baik lah dari sebelum online gitu. Waktu online kan gimana ya, waktu online tuh ya jujur nyatet juga kalau niat gitu, kalau ingat gitu. Kalau offline tuh kan mau nggak mau harus nyatet gitu, karena harus bisa dibilang berkompetisi gitu sama teman-teman lainnya, harus lebih semangat lagi gitu. Iya benar banget sih Teh, kita jadi lebih punya tantangan tersendiri gitu kalau kuliah offline tuh. Terus jadinya tuh kayak gak keganggu juga kan ya Teh, kalau misalkan kuliah offline tuh kan, kalau kuliah online kayak dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit main HP. Tapi kan kalau kuliah offline gak mungkin main HP di depan dosen, ya gak sih Teh? Iya betul banget Teza. Oke, aku mau nanya juga nih Kang Teh, apa sih perbedaan yang paling mencolok gitu antara kuliah offline sama kuliah online? Boleh nih dari Kang Jaja. Oke. Perbedaannya mencolok ya. Kalau kata aku sih vibes-nya atau suasananya ya. Jelas itu beda banget gitu ya. Kalau online kita kayak suasananya nggak fokus, suasananya nggak efektif. Tapi kalau offline gitu kayak suasananya tuh beda banget gitu. Kita merasakan pembelajaran yang harusnya memang seperti itu gitu ya. Yang kita bisa fokus, kita bisa tenang, dan juga kita bisa dan banyaklah hal-hal yang lainnya, kayak suasananya tuh ada gitu. Suasananya tuh belajar banget gitu. Iya sih ya Kang, bener banget. Kayak vibes-nya tuh kuliah banget lah ya, anak kuliah banget nih gitu. Iya dong. Dibanding kalau kuliah online kan cuman natapin layar laptop, terus kan kayak mandi gak mandi juga kayak gak penting juga gak sih Kang kalau kuliah online tuh? Waduh. Juga kan kalau online mah jarang ya, kalau aku sendiri jarang on cam gitu ya. Jadi mandi nggak mandi ya nggak penting juga gitu. Ya sih Kang, bener juga. Karena offline ya kita harus mandi lah biar kita bisa dilihat sama dosen, wih rapi nih. Juga bisa matching ke cewek-cewek gitu kan. Ya sih Kang, bener juga. Terus kan kalau kuliah offline tuh kayak gak mungkin gak sih gak mandi gitu, minimal ya mandi lah ya Kang. Terus pasti mikirin, oh besok outfitnya pakai baju apa ya gitu. Iya, besok biar ganteng harus gimana ya? Pakai parfum apa ya? Aduh, banyak lah. Lebih senang. Bener. Kalau menurut Teh Acil sendiri, apa sih Teh perbedaan yang paling mencolok antara kuliah offline sama kuliah online? Oke, kalau menurut aku sendiri perbedaannya itu kalau offline tuh mungkin lebih ke kesiapan kita tadi gitu ya, untuk belajar sungguh-sungguh. Kalau online kan kayak yang tadi dibilang sama Kang Jaja gitu ya, bangun tuh masih bisa leha-leha, bahkan masih bisa sempet tidur lagi gitu kan. Tapi kalau bahkan mungkin off cam juga tadi ketika dosen menjelaskan gitu, belum lagi kendala jaringan dan lain-lainnya. Kalau offline kan kita harus siap semuanya lah ya, harus siap mental, fisik juga gitu. Kita harus bangun pagi-pagi setiap hari, bangun tidur langsung mandi gitu kan, mandi pagi-pagi. Apalagi mungkin buat teman-teman yang nggak ngekos nih, mereka harus berangkat lebih pagi lagi, karena kan apalagi sekarang yang kegiatannya offline tuh udah dari SD, SMP, SMA mungkin ya. Jadi sekarang tuh bakal setiap pagi tuh pasti bakal macet banget. Jadi buat teman-teman yang gak ngekos mungkin harus siap-siap lebih pagi, dan itu kan butuh effort ya Teh ya. Butuh effort gitu buat bangun pagi-pagi. Itu sih yang aku rasain sejauh ini. Harus bangun pagi. Perbedaan antara offline sama online gitu.
Ya bener banget sih Teh Acil, karena kalau offline tuh effortnya tuh kayak lebih gede banget ya sih. Apalagi kalau buat kita gitu ya, perempuan biasanya kan harus dandan dulu gitu ya, kayak milih Iya outfit juga bener, dari hari sebelumnya nggak sih Teh? bener banget. Siap-siapnya aja bisa sejam gitu kan. Jadi bener-bener harus bangun pagi banget gimana biar datang ke kampus tuh bisa totalitas gitu penampilannya. Iya bener banget sih Teh, jadi kayak kita tuh kelihatan lebih, wah semangat banget sih buat kuliah offline hari ini. Tuh. Kalian Terus dandan berapa lama? Kalau aku sih minimal sejam lah, Kang. Wah, minimal. Waduh, Enggak bercanda, enggak selama itu sih. cukup iya sih pas cukup minimal banyak, sejam lah. cukup memakai banyak waktu ya untuk cewek. Betul. Ribet juga. Oke. Iya bener banget sih Kang, karena kalau kita kuliah offline tuh lebih butuh banyak waktu buat siap-siapnya juga. Kan kalau kuliah online mah kita tinggal bangun terus buka laptop gitu. Paling ngabisin waktu 10 menit lah ya. Iya benar banget. Kalau online kalian make up juga nggak? Enggak sih. Enggak sih, Karena- kan kita off cam. Oh, Iya betul, oke. Terus nggak ketemu orang-orang juga, jadi ya udahlah, nggak mandi juga nggak apa-apa, nggak dandan juga nggak apa-apa. mau dilihat siapa sih gitu ya? Iya betul. Bener banget sih kata Kang Jaja tadi, vibes-nya tuh beda ya. Bener banget Kang, karena kita tuh kayak ngelihat langsung orangnya gitu, gak cuma di layar laptop. Yang paling kalau on cam tuh pas lagi BAP doang, tapi secara langsung juga kan kita ngelihat orang-orangnya, lagi jalan, lagi belajar, kita tuh bener-bener berinteraksi secara langsung gitu sih paling ya Kang Teh. Iya betul. Oh iya Kang Teh, kan udah dilakukan kuliah secara offline ya tuh. Pastinya kan Akang sama Teteh tuh udah bisa menikmati fasilitas yang ada di Polban dong. Apakah fasilitas-fasilitas yang ada itu udah bisa Akang Teteh gunakan? Oke, mungkin aku dulu ya. Boleh dari Kang Jaja dulu. Untuk fasilitas ya, mungkin sepenuhnya itu enggak ya. Belum bisa sih kataku. Mungkin yang bisa dipakai itu kayak lapangan, juga pendopo, juga perpus tuh. Ada yang pernah ke perpus belum? Pernah dong Kang. Oke, enak ya suasananya di situ tuh. Aku pernah belajar kelompok di situ, jadinya tuh nyaman gitu, enak gitu ya. Terus paling ada satu fasilitas yang belum digunain ya. Apa tuh Kang? Yaitu AC kelas. Jadi di setiap kelas tuh nggak ada AC ya. Terus juga kelas yang ada AC-nya pun kadang tuh nggak nyala gitu. Jadi sayang. Bagi kalau Polban tuh kan siang-siang tuh bener-bener panas kalau menurut aku mah. Kayak walaupun aku orang Depok ya, yang suhunya lebih panas gitu ya, tapi aku bisa kegerahan gitu pas siang-siang hari di Polban gitu. Ya itu sih fasilitas yang mungkin belum digunakan gitu ya sama kelas aku. Berarti kalau menurut Kang Jaja sendiri fasilitas yang belum bisa digunakan tuh AC ya Kang yang paling penting. Soalnya kayak padahal kan Polban tuh di daerah Ciwaruga yang pastinya di daerah atas gitu ya Kang, yang harusnya tuh bisa lebih teduh dibanding daerah-daerah di bawah. Tapi di Polban tuh masih tetap panas gitu ya Kang. Iya, nggak tahu deh kenapa kok bisa lebih panas gitu ya daripada kosan aku. Gitu sih. Mungkin di Polban tuh kalau AC-nya nggak nyala mungkin bisa ditambah kipas kali ya Kang. Ah iya, boleh minimal kipas. Ini aspirasi aku ya. Boleh banget Kang. Nanti kalau ada bagian aspirasi boleh dibilang gitu untuk bisa menyediakan AC ataupun kipas, atau AC-nya tuh bisa diperbaiki dulu gitu ya Kang, biar kita tuh bisa menikmati gitu fasilitas yang di
Polban. Betul banget. Untuk fasilitas lain sih kataku sudah cukup lah, sudah bagus gitu, udah bisa dipakai. Cukup. Berarti buat fasilitas yang lainnya mah cukup memadai ya Kang, kayak lab ataupun kelas ataupun tadi lapangan basket dan juga pendoponya tuh bisa kita manfaatkan dengan baik ya Kang sebagai untuk acara-acara tertentu. Betul. Kalau dari Teh Acil sendiri gimana nih Teh? Udah bisa menikmati seluruh fasilitas yang ada di Polban belum Teh? Kalau dari aku sendiri, kalau buat seluruh belum sih ya. Tapi aku udah mulai ngerasain sebagian fasilitas yang ada di Polban sih. Walaupun mungkin sebagian fasilitas itu harus ada perizinannya dulu dan lain-lain kan. Tapi ada juga fasilitas yang belum aku gunain gitu, kayak sarana olahraga, lapangan basket, yang kayak gitu. Aku belum sengaja kesana buat gunain lapang basket sih karena atau gor gitu, karena emang aku juga jarang olahraga ya, nggak pernah olahraga gitu. Terus sama ini sih perpus. Kalau tadi kan Teh Oza sama Kang Jaja udah pernah ke perpus. Kalau aku sendiri belum pernah ke perpus karena mungkin belum banyak tugas yang mengharuskan aku buat mencari buku di perpus. Mungkin nanti setelah ini mungkin ya kan akan semakin banyak tugas tuh kita, aku gitu, sama aku pasti butuh banyak referensi buat ngerjain jurnal sama laporan. Jadi next time pasti bakal ke perpus sih. Cukup sih dari aku. Oke, berarti kalau dari Teh Acil sendiri udah cukup gitu ya untuk fasilitas Polban, cuman dari Teh Acilnya mungkin belum menggunakannya ya Kang. Ya Teh, nanti paling ditunggu Teh buat latihan olahraga di lapangan basket ataupun ke perpus buat baca-baca buku ya Teh. Ya, siap-siap. Kalau perpus mungkin bakal segera ke sana, tapi buat sarana olahraga nggak tahu ya kapan-kapan. Karena kita juga nggak ada matkul olahraga ya Kang Teh. Ya betul, jadi bakal jarang banget ke sana. Paling buat Teh Acil misal kayak ada jam kosong gitu ya, kayak perpindahan mata kuliah kan ada tuh biasanya yang kuliahnya selesainya jam 11 terus ada kuliah lagi jam 3 gitu ya, atau jam 2 gitu. Nah bisa ke perpus gitu ya, misal buat nunggu gitu, sekalian baca-baca kan lebih enak gitu daripada pulang dulu ke rumah atau ke kosan dulu gitu ya, yang mungkin kosnya atau rumahnya jauh gitu. Mending ke perpus gitu ya, biar lebih enak gitu. Iya Nyaman sih Kang, juga betul. bisa. Tapi biasanya aku kalau jam kosong gitu nyari makan sih Kang. Sama. Tapi bisa sih masukan buat aku gitu ke depannya, kalau di jam kosong lebih bisa memanfaatkan waktu buat ke perpus. Makasih banyak loh Kang Jaja. Sama-sama. Kang Jaja ini kayak menyuruh kita untuk lebih produktif ya guys, kayak terus gitu. Jadi bisa Jadi malu aku. fasilitas Polban. Aduh gimana ya, biar ini loh, biar nggak rugi-rugi banget gitu loh. Kan kita udah kuliah di Polban gitu ya, tapi fasilitas itu juga kita harus memaksimalkan gitu. Kan sayang kuliah di Polban cuma jadi kupu-kupu, kuliah pulang, tapi fasilitasnya dipakai, sayang gitu. Ya betul kan. Mantap Kang Jaja. Masih Kang kayak cuman di Polban tuh cuman nikmatin fasilitas kursi sama mejanya doang kan ya Kang, kayak sayang banget gak sih Kang? Iya betul, tidak worth it lah kata anak Jaktim, worth it. Tapi kalau menurut aku ya Kang Teh, kalau buat fasilitas di perpus tuh bukunya kalau menurut aku kurang banyak sih, kayak buku buat novelnya gitu. Kan kalau aku ke perpus tuh bukan buat nyari buku materi ya, biasanya lebih baca-baca biar refreshing gitu. Nah si buku-bukunya tuh kalau menurut aku kurang banyak. Jadi mungkin nanti aspirasi juga ya Kang buat lebih banyak lagi gitu buku-buku novel-novelnya gitu. Iya betul sih. Aku juga cari buku novel pas itu kayak kurang banyak nih, variasinya juga kurang banyak gitu ya. Ini kita aspirasi ya ini ya.
konteksnya. Nggak usah. Aspirasi tentang fasilitas di Polban. Oke, aku pengen nanya nih sama Teh Acil. Ada saran nggak sih Teh mengenai fasilitas Polban yang belum ada di kampus? Tapi sebenarnya itu tuh wajib ada banget Teh. Kalau menurut Teteh Kak, wajib banget nih, harusnya ada nih di Polban. Apa sih Teh? Oke, menurut aku sendiri untuk fasilitas yang ada di Polban itu sih udah cukup lengkap ya, kayak dari ruang perkuliahannya ada, kemudian juga tempat ibadah gitu kan, masjid, bahkan buat jurusan teknik kimia sendiri di TKA dan di TKB itu udah ada musholanya masing-masing gitu. Terus laboratorium pastinya buat tempat kita praktikum, perpustakaan tadi, sarana olahraga dan lain-lain. Tapi mungkin masih kurang lengkap aja gitu ya, dikit gitu. Menurut aku mungkin sarana olahraga, kalau aku sendiri kan aku kalau olahraga aku lebih seneng renang gitu ya, lebih seneng renang sama lari. Mungkin bisa nih diadain kolam renang walaupun ketinggian sih harapannya. Ada kolam renang dan lapangan lari kalau buat sarana olahraga. Oh iya, karena sekarang kita semua jurusan juga udah hampir semua full offline gitu ya. Mungkin teman-teman yang nonton juga merasakan lah ya, parkiran itu pagi-pagi udah penuh banget, bahkan sampai keluar-luar gitu kan. Mungkin bisa di-upgrade lagi gitu ya buat tempat parkir. Tempat parkirnya udah ada sih, mungkin lebih di-upgrade aja lagi. Terus yang tadi sih aku setuju banget sama Kang Jaja, AC di setiap kelas itu menurut aku wajib ada. Karena kalau kelas siang-siang itu panas banget. Jadinya kadang bikin kita tuh nggak betah gitu belajarnya. Banyak banget ternyata ya Teh buat fasilitas di Polban yang seharusnya tuh ada gitu ya, yang pengen Teh Acil tuh ada gitu ya fasilitasnya, kayak kolam renang. Sebenarnya kolam renang tuh ada gak sih Teh? Cuman sepetak gitu di samping gedung merah. Ada ya, aku baru tahu. Kalau nggak salah nih ya, aku pernah lihat soalnya kayak kolam gitu, cuman emang nggak pernah keurus aja gitu. Iya, Itu. mungkin kalau misalkan udah ada bisa diperbaiki lagi gitu ya, biar kalau misalkan memang ada kolam renangnya bisa kita pakai gitu, jadi bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Aku baru tahu nggak ada kolam renang. Aku juga baru tahu Kang. Di mananya? Nanti Akang sama Teteh bisa lebih explore ke Polban di dekat gedung merah itu loh, yang bata merah. Di situ kayak ada kolam gitu, tapi emang kecil, jadi kesannya tuh kayak apa ya, kolam ikan sih sebenarnya. Oh, ya itu kolam ikan kayaknya. Iya kayaknya ya. Aduh, mungkin. Semoga harapan Teh Acil mengenai kolam renang bisa terlaksana ya Teh, walaupun mungkin 5 tahun lagi atau 2 tahun lagi, ataupun Teteh rasakan, nggak apa-apa lah ya Teh. Nggak apa-apa lah ya, seenggaknya nanti tahun-tahun berikutnya lebih baik lagi gitu Polban fasilitasnya, dan asik sih paling penting ya. Kang Jaja betul? Iya betul, aku kira aku doang yang ngerasain, ternyata kalian juga ya. Iya, pasti teman-teman yang lagi ngedengerin juga pengen banget gak sih ada AC di tiap kelas. Sebenarnya kalau di kelas aku juga yang buat di gedung F juga ada ya Kang Teh buat AC, cuman emang gak ada remote-nya, jadi kita juga bingung ya nyalainnya gimana, mana disatuin gitu 2 kelas jadi di satu matkulin, terus kita tuh ada AC 2 tapi gak ada remote-nya, kan kita juga bingung ya. Gerah banget ya pasti ya. Ya sih Kang Teh, gerah banget, dan mungkin kalau nanti kita punya harapan gitu biar ada AC di tiap kelas tuh benar-benar ada gitu, dan ada remote-nya juga. Dan berfungsi ya. Dan berfungsi ya. Iya. Iya nih. Kan kita udah ngobrolin nih tentang fasilitas-fasilitas di Polban ya. Tadi juga banyak aspirasi dari Kang Jaja sama Teh Acil. Aku pengen nanya nih ke Kang Jaja. Ya, halo. Buat Kang Jaja sendiri, apa sih Kang kultur shock selama kuliah di Polban? Apalagi selama hampir 2 tahun gitu, Akang tuh kuliah secara online.
culture shock ya. Bahasanya udah kayak anak Jaktim. Anak Oke, Jatim banget. gimana ya? Kalau dari aku nih selama kuliah di Polban gitu ya, kayaknya tuh tugasnya sih kayak tugasnya tuh kerasa gak selesai gitu. Selesai satu ada lagi, selesai lagi ada lagi, gitu-gitu terus. Itu tugas tuh selesai biasanya tuh 1 minggu sebelum buat satu UTS gitu. Itu udah kerasa tuh vibes-nya tuh, vibes ujiannya tuh udah ada gitu kan, karena tugasnya tuh udah kosong gitu. Juga paling ini sih praktikum. Nah aku kan dulu ya itu SMA ya, jadi gak ada tuh praktikum gitu dulu tuh. Nah pas pertama kali praktikum offline aku tuh bingung kayak ini siapin jurnal gini, ini jurnalnya tuh gimana, aku tanya ke temen aku bikin jurnal tuh gimana. Terus pelajarin modul-modulnya kan beda gitu ya aku sama anak SMA gitu ya dulunya. Ini ngebaca apa sih, ini rancangan apa sih, bingung nggak, aku minta teman buat ngejelasin ini tuh gambar apa. Kayak dulu tuh pusing banget gitu, kayak pelajarin modul tuh kayak belajar satu buku full gitu, kayak pusing banget. Udah sih kata aku gitu. Berarti kan culture shock itu dari tugas-tugasnya ya. Betul, itu sama praktikumnya Kayak kaget juga nggak sih kayak Polban tuh benar-benar sehektik ini ya. Iya, apalagi habis praktikum kan ada laporan praktikum ya, disuruh pasti buat laporan praktikum ya. Nah sembari buat laporan praktikum pasti ngebuat jurnal juga kan. Nah itu Ya. dulu tuh aku pusing banget ini bagi-bagi waktunya tuh gimana. Itu sih kataku. Ya sih Kang, bener banget. Aku juga ngerasain kayak kita tuh habis praktikum terus sambil bikin jurnal juga buat minggu depan, atau kayak besok tuh bikin jurnal sekaligus bikin hasil laporan praktikum kita. Jadi kayak 2 kerjaan yang harus kita kerjakan dalam satu waktu, tapi dua-duanya tuh penting gitu ya Kang. Bahkan bukan 2, kayak ada lagi tugas, ada lagi besoknya misalnya kuis, ada lain-lain, kita harus belajar semua. Iya banget Kang. Aku juga kayak bener-bener ngerasa aduh hektik banget ya ternyata. Bahkan kayak kita tuh udah nulis panjang kayak kesimpulan gini-gini, terus ternyata masih ini kayaknya kurang. Pasti Akang juga ngerasain ya Kang, apalagi udah hampir 2 tahun gitu ya kuliah di Polban. Iya, kayak banyak yang kurang gitu. Dan hektik banget lah untuk anak teknik. Aku baru ngerasain sih. Tapi kalau Akang sendiri pernah nggak sih Kang kayak mau nulis jurnal A ternyata malah nulis jurnal B dan jadinya tuh kayak kerja 2 kali gitu? Pernah aku pernah kayak gitu. Tapi mungkin jurnal pas itu aku pernah bikin jurnal. Ternyata nggak tahu kenapa aku mungkin lagi ngantuk ya, soalnya aku pas itu lagi ngerjain jam 12 malam gitu. Ternyata aku bikin jurnal yang kemarin gitu. Nggak tahu kenapa pikiran aku tuh blank gitu. Jadi bukan kerja 2 kali lagi tapi 3 kali. Kayak sia-sia gitu ngerjain jurnal yang kemarin, tapi bikin jurnal yang harus besok. Terus bikin laprak lagi gitu. Aduh, aneh emang, kayak mungkin itu lagi hektiknya sih pas itu dulu tuh. Ya sih Kang, aku juga soalnya pernah ngerasain kayak gitu, kayak aku tuh harusnya bikin jurnal A, ternyata aku udah nulis jurnal B dan itu tuh kayak udah setengahnya dan harus ngulang, mana waktunya tuh besok kan ya mepet banget.
itulah anak teknik ya. Untuk teman-teman teknik semangat. Iya, semangat ya buat teman-teman teknik yang mungkin lapraknya tuh nggak cuma 1, 2, bahkan sampai 3 ataupun 4 ya Kang. Iya pas itu juga pernah kayak tugas tuh banyak. Tugas kayak ada berapa lah, ada 5 sampai 7 lah. Kan di kelas aku kan ada ya grup buat tugas gitu ya. Itu tuh sampai 7 atau 8 gitu. Bener-bener plus tugas plus laprak plus jurnal itu bener-bener hektik banget. Iya bener banget Kang. Terus apalagi kayak 8 tugas terus si 5 tugasnya tuh dikumpulinnya tuh di hari yang sama. Nah itu pasti kan bikin hektiknya. Betul. Jadi kudu dicicil lah untuk teman-temanku ya, untuk teman-teman teknik. Jangan apa ya? Jangan Nunda-nunda tugas lah ya, gitu ya. Karena itu kalau numpuk banget kayak dikerjain sekaligus jadinya tuh kayak bikin pusing sendiri gitu, malah nyakitin diri sendiri gitu ya. Sayangi dirimu wahai teman-temanku. Nah bener banget nih buat teman-teman yang lagi dengerin Polit episode kali ini, pokoknya jangan sampai nunda-nunda tugasnya. Kalau bisa dikerjain hari itu ya kerjain hari itu juga sih ya Kang Teh. Betul. Iya betul banget. Kalau Teh Acil sendiri pernah nggak sih Teh ngalamin kejadian kayak gitu? Kayak di satu hari itu ada 5 tugas yang harus dikerjain. Kalau aku kayaknya pernah sih, tapi aku suka melupakan hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi aku kalau pusing ya udah lupain aja gitu. Tapi pernah kayak gitu, dan itu aduh rasanya pengen nangis banget ya. Soalnya kalau aku pusing dikit pengen nangis gitu. Iya benar banget sih Teh Acil, soalnya kalau udah pusing tuh bawaannya tuh kayak mellow gak sih Teh? Kayak iya, mellow, bete, emosi semua deh campur aduk gitu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun kita harus menangis-nangis dulu, yang penting tugasnya tuh selesai, ya gak sih Kang Teh? Betul banget. Walaupun mengeluh tetap harus dikerjakan ya teman-teman. Betul. Ngeluh boleh tapi tugas kerjain, oke? Iya betul, tetap Bener dikerjain. Gak apa-apa ngerjain tugas sambil ngeluh tuh gak apa-apa. Biar kerasa gitu ya perjuangannya gitu. Nanti kalian kalau udah wisuda gitu ya, pasti ngebayang-bayangin zaman dulu kayak, dulu gue pernah se-happy ini nih. Iya, malah harusnya jangan dipendem gak sih kalau kayak gitu. Harus ya udah nggak apa-apa kalau misalkan mau marah aja, daripada jadinya dipendem nggak enak gitu kan rasanya. Betul. Iya banget sih Kang Teh, kayak nanti tuh bakalan jadi cerita waktu kita wisuda ya. Gak mungkin kan kayak misalkan pas wisuda tuh kayak cuman seneng doang, kayak dulu pernah ya nangisin 3 laprak gitu. Iya. Bener banget. Dulu pernah ya dimarahin dosen karena nggak bisa jawab. Oh iya nih, Kang Teh kan pastinya banyak banget ya hal-hal yang bikin sedih selama kuliah. Terus apa sih yang bikin Akang dan Teteh semangat gitu menjalani perkuliahan ini? Boleh nih dari Teh Acil dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri hal yang bikin semangat ya Teh. Hal yang bikin semangat sih ketemu teman-teman sih Teh. Kalau kuliah offline gitu, ketemu sahabat-sahabat gitu, ketemu teman-teman sekelas, ketemu teman-teman satu jurusan, bahkan mungkin ketemu teman-teman yang di luar jurusan teknik kimia gitu. Kan kalau online itu terpaku sama tugas-tugas tanpa ketemu teman-teman gitu ya Teh. Jadinya tuh capek sendiri gitu. Tapi kalau misalkan ketemu teman-teman, walaupun capek gitu ya, walaupun kuliah offline capek, tapi tetap senang aja gitu ngejalaninnya kalau ketemu teman-teman. Karena menurut buat aku sendiri, ketemu teman-teman terus ngobrol, bersosialisasi itu nge-charge energi aku banget sih. Jadinya tetap happy gitu walaupun capek gitu sih Teh.
Ya aku juga setuju nih sama Teh Acil, karena yang bikin semangat tuh temen-temennya juga. Soalnya kan kalau sendirian tuh kayak cuman bebannya tuh sama sendirian doang ya. Kayak kita tuh ngerjain tugasnya cuman sendiri, tapi kalau ada teman-teman bisa ngebagi beban kita, ya guys sih Teh? Iya bener banget Tauza. Jadi happy lah, tetap happy karena ketemu teman-teman itu. Kalau dari Kang Jaja, apa sih Kang yang bikin Akang semangat menjalani perkuliahan di Polban ini? Oke, yang pertama sih kata-kata dari orang tua ya. Ya kata apa orang tua aku bilang belajar yang benar biar nikahin cewek cantik gitu ya. Waduh. Biar kalau udah kaya gitu ya gampang cewek tinggalin. Nah itu buat aku semangat banget gitu. Terus Beda ya penyemangatnya. juga kalau ini sih kata aku kalau offline tuh ketemu teman-teman sih itu kerasa banget gitu bikin Iya, semangatnya betul. gitu. Kayak setiap hari ketemu teman-teman tuh ngobrol gitu, kayak mungkin di saat ada tugas gitu ya kita bisa nanya-nanya gitu. Jadi kalau online kan biasanya kita ngerasa nugas kok sendiri-sendiri aja gitu, udah kayak jomblo gitu ya. Ya walaupun jomblo gitu ya. Tapi udah jomblo tapi ngerjain tugas sendiri-sendiri aja gitu kayak jomblo akut gitu. Bener. Tapi kalau ada teman-teman tuh kayak bikin energi tuh bener kata Teh Acil ya, bikin mood booster lagi gitu. Iya, betul banget Ngecas kan. semangat lagi gitu. Enggak merasa sendiri gitu ya. Terus juga kalau di online juga mau ngobrol sama siapa gitu ya. Sendiri-sendiri aja teman gitu ya. Kalau offline kan ada teman gitu ya buat ngobrol, nggak usah ngobrolin tentang pelajaran gitu ya, ngobrol tentang hal-hal yang bikin seneng aja gitu. Tapi gitu. Boleh nih buat teman-teman yang lagi dengerin Polit, disimak kata-kata dari orang tua Kang Jaja, kuliah yang bener biar dapetin cewek cantik, ya gak sih? Betul. Jadi bikin semangat tuh kuliahnya, ya Kang Jaja ya? Betul. Makanya untuk pacaran jangan dulu deh, karena anak teknik itu berat. Mungkin yang untuk kalian yang nggak kuat gitu ya. Ini untuk kalian yang nggak kuat aja gitu. Mungkin yang kuat mah sok silahkan gitu. Tapi pribadi saya emang nggak bisa gitu, nggak bisa menahannya gitu. Fokus Iya kuliah bener. dulu. Baru nanti cari pasangan di saat udah kerja udah punya duit gitu. Karena anak orang mau dikasih makan apa nanti teman-teman gitu ya. Wih, petuah dari Kang Jaja nih, betul banget teman-teman. Iya apalagi kalau kitanya tuh ngekos ya Kang, kayak mikirin buat makan besok juga bingung gitu ya, apalagi mikirin makan buat anak orang, ya gak sih Kang? Betul banget. Mau makan juga kan nih cukup gak ya besok ya, cukupin aja gitu ya. Kadang perhitungan banget gitu ya, buat makan sendiri doang gitu, perhitungan banget gitu. Udah sih cukup kataku. Ya pokoknya semangat kuliah offline tuh karena pasti nomor pertama ya orang tua kita ya Kang Teh. Terus yang kedua temen-temennya, karena kita tuh bisa sharing gitu si ilmunya tuh secara langsung kalau kuliah tuh kan ya. Kalau kuliah secara offline tuh. Terus kalau dari Akang Teteh sendiri, apa sih kendala kuliah offline yang sekarang lagi dihadapi? Boleh dari Kang Jaja dulu deh. Kendala ya untuk kegiatan belajar mengajar sih selama ini aku belum ada kendala ya. Mungkin untuk kendala pribadi sih kayak apa ya, kurang bisa
apa sih, menangkap pelajaran doang sih gitu. Jadi kudu direkap ulang lagi di kosan gitu sih kata aku mah. Untuk yang hal yang lainnya sih nggak ada. Berarti kalau dari Kang Jaja sendiri kayak perlu meresum ulang si pemateriannya ya, Kang? Betul. Ya itu sih masalah Kalau pribadi sih. ya tapi nggak apa-apa sih Kang, kalau menurut aku bagus ya kalau sehabis kuliah tuh kita ngerisum ulang materinya, jadi kayak semakin nempel gitu sih materinya tuh Kak. Oh iya itu tadi kan kita belajar ini ya gitu. Nah, iya gitu biar biar lebih mantep gitu apa materi yang tadi kita dapet gitu sih. Jadi untuk besoknya ya kayak gitu lagi, mantepin lagi aja gitu. Bener sih Kang, jadi kita tuh lebih produktif kalau punya waktu luang Kak, ngerisum materi untuk yang sebelumnya gitu ya Kang. Tuh. Kalau dari Teh Acil, apa nih Teh kendala dari kuliah offline yang lagi dihadapi? Oke, kalau dari aku sih karena kita udah kuliah offline tuh kegiatan tuh hampir semuanya jadi offline juga kan. Mungkin lebih ke hektik sama capeknya aja sih kalau aku pribadi. Dan aku juga di kelas 2A analis kimia itu kan jadi PJ mata kuliah gitu. Pastinya beda dong jadi PJ mata kuliah online sama offline. Kalau online kan kita ngehubungin dosen pun secara online gitu. Kalau offline kita hubungin secara online dan offline gitu, dan ketemu langsung ibu bapak dosen. Terus kadang PJ tuh suka bolak-balik TU kelas. Belum lagi kalau misalkan TU tuh kan di atas ya, apalagi kalau kelas kita di TKB kita tuh harus bolak-balik, mana nggak bisa bawa motor ke dalam, jadinya bolak-balik gitu. Siang-siang panas-panas kayak gitu sih. Terus kalau aku sendiri sih ini kalau ketemu langsung sama ibu bapak dosen kan beliau-beliau ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda gitu, dan kita harus bisa memahami karakteristik yang berbeda itu gitu. Dan ya gitu deh, itu sedikit kendala juga sih buat aku. Cukup. Oke, Teh Acil, karena aku juga merasakan gitu ya sebagai PJ mata kuliah, dan emang bener banget bolak-balik ke TU, apalagi aku juga di lantai 3 ya Teh. Iya kan capek ya naik tangga. Capek ya. Aduh, pegel. Iya. Kayaknya emang kita butuh infokus juga di tiap kelas ya Teh. Oh iya, tuh itu bisa jadi aspirasi juga tuh. Oh iya, betul juga ya. Jadi kita nggak usah bolak-balik gitu. Iya, jadinya emang kalau jadi PJ mata kuliah secara offline tuh memang lebih capek juga ya, Kang Teh, karena kita harus berinteraksi secara langsung sama dosennya, dan kayak mood dosennya tuh bisa aja berubah-ubah juga ya, Kang Teh. Iya, betul banget. Betul banget. Belum lagi kan kalau sekarang tuh capeknya tuh beneran capek fisik ya, karena kita tuh kuliahnya tuh kan secara offline, terus kayak bolak-balik ngelilingin Polban juga kan lumayannya capek gitu. Iya, itu aduh olahraga banget deh kalau udah keliling Polban tuh. Ya, Nah, berarti kalau itu mungkin buat Teh Acil tuh yang nggak suka olahraga mungkin sering-sering jadi PJ gitu ya. Kebetulan udah 3 semester ini jadi PJ terus. Aduh, kayaknya semester depan mau udahan aja dulu deh. jangan kapok atuh ya Teh. Ya nggak apa-apa sih bolak-balik kayak gitu. Ya nggak apa-apa, bisa jadi alternatif olahraga lain gitu ya. Bener banget sih Teh. Jadi kayak walaupun kita pemalas gitu ya untuk berolahraga, tapi kalau udah jadi PJ mata kuliah insya Allah gitu kita selalu olahraga walaupun cuman jalan kaki. Betul. Kok ya Kang Teh kan, karena pastinya mungkin nanti bakalan banyak kendala ya dan kesibukan gitu selain di akademik gitu. Gimana sih cara Akang sama Teteh membagi waktu antara akademik sama kesibukan lainnya, kayak misalkan di himpunan ataupun mungkin organisasi-organisasi lainnya? Boleh nih dari Kang Jaja dulu. Oke, dari aku sih ya dibuat note gitu di kalender gitu. Jadi untuk tanggal 27 misalnya ada apa nih
ada acara apa nih, kalian tulis ada acara A dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Jadi kalian bisa tahu gitu. Misal ada yang ngajak lagi, ada acara lagi, tapi di tanggal yang sama dengan jam yang sama gitu. Jadi kalian bisa lihat kalender itu biar bisa nyocok-cocokin gitu ya. Juga yang kedua itu hindari nongkrong-nongkrong buang-buang waktu gitu ya. Ya, karena itu waktu bisa kalian gunain tuh buat hal yang lain gitu, yang kayak kerjain tugas, kerjain laprak, dan yang kerjain tugas, pokoknya yang lain-lain gitu deh. Jadi hindari boleh lah kayak healing gitu ya, sekali-sekali kan capek mumet juga, tapi jangan kebanyakan gitu ya gitu sih. Bagus banget ya Kang, tips and triknya gitu untuk membagi waktu antara akademik sama kesibukan lainnya. Jadi kita kayak udah punya jadwal sendiri ya Kang. Betul. Ini buat teman-teman Polit yang lagi ngedengerin, boleh banget diikutin tips and trik dari Kang Jaja ini. Terus kurangin juga ya Kang nongkrong, buang-buang waktu dan buang-buang uangnya ya Kang. Mau nongkrong gimana gitu kan, duit juga pas-pasan kan kalau ngekos juga gitu ya. Buat makan aja udah duit tuh, jangan buat nongkrong gitu. Paling sesekali aja ya Kang buat kayak self reward gitu. Self healing gitu ya, self reward. Misal kamu udah selesai nih kuis, ayolah biar fresh lagi, biar besoknya tuh jadi semangat lagi gitu ya. Gitu sih. Jadi sayangi dirimu nak. Iya benar banget sih Kang, kayak harus bisa ngatur waktu lebih baik lagi, apalagi kita udah masuk semester 3 gitu, semester 5 yang pastinya tugasnya juga nggak cuma 2 ataupun 3 ya Kang, pasti kayak mungkin 8 seminggu tuh ya Kang. Betul sih. Tapi kalian nanti juga di semester 4 deh kayaknya bakal lebih banyak tugas deh. Ya pastinya Kang ya, kayak setiap naik semester tuh tugasnya bakalan lebih banyak lagi. Lebih berat lagi gitu lah. Kan tugas itu sebagai sebagai tangga apakah kamu udah dewasa atau belum gitu. Waduh. Anggap aja seperti itu gitu ya. Tugas juga bisa mengukur kedewasaan kita ya Kang ternyata. Betul. Kalau dari Teh Acil sendiri gimana nih Teh? Gimana cara Teteh buat ngebagi waktu antara akademik dan kesibukan lainnya? Oke, kalau dari aku, cara aku ngebagi waktu, sebenarnya aku nggak punya cara khusus sih ya. Balik lagi mungkin ke skala prioritas mungkin ya, ke skala prioritas yang pokoknya prioritasin yang paling utama tuh akademik gitu ya. Pokoknya segala yang bersangkutan dengan akademik tuh ya diprioritaskan gitu. Selain akademik bisa diatur lah gimana dari seberapa pentingnya gitu. Terus tadi sih aku punya kebiasaan yang mirip gitu ya sama Kang Jaja. Kalau Kang Jaja kayak mungkin nyatet di kalender atau nandain tanggal di kalender. Kalau aku di notes HP gitu. Di notes HP aku list gitu kesibukan aku di bulan, misalkan sekarang di bulan Agustus dari tanggal sekian sampai dari awal sampai itu kan biasanya udah ada nih misalkan kegiatan-kegiatan himpunan di tanggal segini ada apa, tanggal segini ada apa gitu sih. Aku suka mencatat timeline di bulan itu. Terus jadi biar kitanya juga bisa tahu gitu kan, misalkan waktu kita yang kosong tuh di mana, dan disitulah kita pakai buat belajar gitu, sisanya kita pakai buat belajar dan lain-lain gitu. Cukup. Oke Teh Acil, berarti tips dari Teh Acil juga
sama ya, hampir mirip sama Kang Jaja, cuman kalau Teh Acil tuh kayak di notes gitu. Tapi emang bener banget sih Kang Teh, kita tuh harus kayak punya timeline sendiri gitu untuk kegiatan-kegiatan yang bakalan kita lakuin. Tuh Betul, juga kan betul. udah gede juga kan ya, harus bisa ngini apa, atur diri sendiri gitu. Ya bener banget sih Kang, kita juga harus bisa nge-manage diri sendiri ya Kang, biar kayak kita tuh punya skala prioritas gitu dalam hidup kita tuh. Terus kayak tahu juga mana sih yang lebih penting, dan kalau semisal ada yang lebih penting dari akademik juga tetap aja gak sih, kayak akademik tuh pokoknya nomor satu. Karena tujuan kita masuk Polban kan buat ngedapetin banyak apa ya, pembelajaran yang emang kita mau, apalagi di jurusan teknik kimia. Betul banget. Oke nih Kang Teh, kan kita pastinya bakalan kuliah offline terus ya. Kemungkinan besar tuh kayak kuliah offline terus. Ada nggak sih hal yang dikangenin sama Akang dan Teteh selama kuliah online? Mungkin dari Boleh Teh dulu. Ya boleh, dari Teh Acil. Oke, dari aku dulu ya. Kalau aku yang dikangenin dari kuliah online sih mungkin lebih ke drama-dramanya mungkin ya, drama-drama kuliah online, kayak kendala jaringan dan lain-lain. Terus kan kalau kuliah online itu fleksibel banget kan, kayak misalkan bisa kuliah di mana aja gitu, bisa kuliah di mana aja. Kadang kalau misalkan kita lagi di luar rumah, lagi ada kegiatan, tiba-tiba kuis, dan itu hektik banget, tapi itu lucu gitu. Kejadiannya kalau diinget-inget lagi tuh lucu. Waktu kejadiannya mungkin panik gimana gitu, tapi sekarang kalau diinget-inget lagi tuh ya gitu, kayak lucu gitu. Lagi ada kegiatan di luar terus tiba-tiba kuis atau tiba-tiba ada tugas, itu panik sih. Itu aja sih palingnya aku kangen dari kuliah online. Iya sih bener banget ya, paling kalau dari aku tuh aku lebih deg-degan di headshot waktu kuliah online dibanding kuliah offline gitu. Gak tahu kenapa kalau kuliah online tuh diskusinya agak susah juga ya sih Teh, di HP gitu. Iya, jadi kitanya kurang gimana ya. Kalau offline tuh walaupun ketemu langsung nggak sedeg-degan itu gitu loh. Ya karena mungkin dosennya juga bisa ngelihat dari raut muka kita nggak sih, kayak oh dia tuh agak bisa lah. Ya agak bisa lah, merhatiin lah lumayan kan. Soalnya kalau kuliah online kita tuh kayak aduh di headshot kayak oh tinggal leave aja gitu, kayak maaf Bu tadi kendala jaringan atau maaf. Dramanya ada. Sering berbohong jadinya ya kalau kuliah online gitu. Iya bener banget. Terus kalau kuliah online tuh kayak kita on cam tuh bisa dihitung sama jari gak sih, kak? Kayaknya ini mah kita off cam dulu aja lah, gak apa-apa. Terus kayak bisa apa ya, lebih banyak alasannya gitu kalau kuliah online tuh. Iya bener banget. Aku juga on cam tuh kayak di awal-awal perkuliahan doang, kayak di awal-awal semester 1, awal-awal semester 2, kesana-sananya tuh wacana doang, nanti mau on cam tapi akhirnya nggak jadi. Bener banget sih, terus kalau kuliah online tuh kita tuh jadi bisa curi-curi waktu tidur karena ngelaprak semalam, ya nggak sih Kang Teh? Iya bener banget. Dilihat dulu nih dosennya, kalau yang kira-kira santai bisalah tidur gitu. Ya jadi kayak oh ini kayaknya bisa nih tidur 5 menit walaupun akhirnya tuh tidur selama jam pelajaran. Iya bener banget. Pernah tahu kayak gitu. Drama kuliah online tuh seru sih. Kalau dari Kang Jaja apa sih Kang yang Akang kangenin gitu selama kuliah online? Apalagi kalau dari Kang Jaja sendiri mungkin kayak hampir setengah perkuliahan tuh dilaksanakan secara online gitu. Enggak jauh sih dari kalian, kayak dramanya gitu ya, kayak lagi di perjalanan gitu ya, nggak bawa apa-apa, tiba-tiba ada kuis yang kudu harus pakai tulis tangan, itu kayak bingung gitu, minta orang tua cari tempat fotokopi, beli kertas gitu dramanya ada gitu. Juga curi-curi
waktu jam tidur lah gitu ya. Habis itu kalau di online kan kita kuliah bisa sambil makan gitu ya. Itu enak banget sih, kayak pagi-pagi kan sambil sarapan enak banget gitu, sambil ngedengerin apa dosen lah, ngedengerin ya. On cam juga enggak gitu kan ya. Itu bikin kangen sih, kayak drama-dramanya tuh banyak banget, tidak terlupakan memang. Ya bener banget Kang, soalnya aku juga sering banget kayak makan tuh sambil kelas, karena kan emang gak kelihatan juga ya Kang, terus kayak dosen juga pasti tahu. Iya, apalagi kalau sekarang kan offline ya, jadi kalau makan di kelas kan ada dosen yang nggak bolehin, ada dosen yang bolehin kan. Aduh, kayak pagi-pagi biasanya kan jam 7 tuh nggak sempat makan, terus lapar gitu selama pelajaran, jadi nggak fokus banget gitu. Rasanya cuma perut doang lapar gitu, lemes gitulah. Iya ya Kang, kalau kuliah offline tuh effortnya juga kayak emang bener-bener sebesar itu, karena kita dari rumah. Kalau kita telat sarapan ya mungkin bisa aja nanti sore gitu ya Kang makannya. Apalagi kalau ini kan males tuh kalau ke Himacas tuh ya, kalau ada istirahat gitu ya, males banget, ngantrinya lama gitu ya, nyari lagi di luar jauh gitu ya, ada-ada aja. Apalagi kan ya Kang Teh, kalau kita kuliah online tuh bener banget kata Teh Acil tadi, kayak fleksibel, bahkan kita tuh bisa kayak liburan gitu, curi-curi liburan kuliah. Betul banget. Kayak kita bisa mantai, terus kayak oh ini kuliah ya udah sih kuliah kitanya mantai aja gitu. Yang penting absen gitu ya. Ya, yang penting absen aja gitu di akademik biru. Iya. Kadang juga kan ada yang dosen yang kudu absen gitu ya. Kudu absen, tapi biasanya ada yang aku misal nggak ikut kuliahnya gitu ya, cuma absen akademik doang gitu ya. Jangan ditiru semuanya, jangan ditiru. Tenang Kang, aku juga pernah kayak gitu Kang. Aduh. Jangan ditiru ya, itu nggak ikut gitu karena ya gitu, karena vibes online-nya gitu. Tapi tiba-tiba suatu hari gitu ya kan, misal satu dosen ini jarang ngabsen gitu ya pas perkuliahan, tiba-tiba tuh nggak absen gitu, dan di saat itu jaringannya di tempat itu lagi jelek gitu, bingung kayak ini harus gimana. Ini harus gimana ini gitu kan, kudu masuk dulu gitulah, banyak banget dramanya emang. Iya emang bener banget sih Kang, kalau kuliah online tuh bener-bener sedrama itu, karena aku juga pernah ngalamin kayak lagi liburan terus tiba-tiba kuotanya habis, terus kayak ya udahlah gak apa-apa, nggak usah ikut matkul dulu, sekali aja. Buat teman-teman Polit harus tetap semangat ya kuliahnya, karena kan kita udah offline nih, sekarang mah nggak akan drama-drama gitu lagi. Betul banget, mungkin sekarang tuh dramanya udah beda ya. Ya itu kenangan sih, kenangan banget, lucu. Oke nih Kang Teh, kan kita dari tadi udah ngomongin ngebahas kuliah offline selama beberapa minggu ini, terus kuliah online dan juga kendala-kendala, bahkan tadi kita sempat ngebahas aspirasi gitu buat apa aja yang harus ada di Polban. Terakhir nih, boleh nih closing statement atau ada nggak sih pesan buat teman-teman teknik kimia atau bahkan semua mahasiswa Polban gitu, misal kayak kata-kata semangat atau mungkin dari Akang sama Teteh mau nitip salam gitu buat siapa? Boleh nih dari Teh Acil dulu. Oke, makasih banyak Teh Oja.
Kalau dari aku sih ya, walaupun dengan segala kehektikan kuliah offline gitu ya, capek berangkat pagi pulang malam, teman-teman semua harus tetap semangat ya. Terus persiapan kuliah offline-nya juga jangan lupa buku catatan, dan yang pastinya jangan lupa nyatet ya teman-teman. Karena kalau kuliah online aku yakin teman-teman jarang nyatet nih, dilatih lagi kalau yang merasa tulisannya udah gimana lupa caranya nulis. Nah, sekarang harus dilatih lagi. Terus kalau teman-teman ngerasa capek banget gitu ya, tak capek sama kuliah offline dan lain-lain, cerita aja gitu sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya, jangan dipendam sendiri. Dan kalau capek jangan lupa istirahat sih, jangan terlalu memaksakan diri gitu. Jangan lupa istirahat, terus ya tadi sesekali juga boleh lah main gitu. Dari aku mah kayak gitu aja sih, biar teman-teman semua nggak stres gitu ya. Semangat teman-teman semua. Iya bener banget ya Kak Acil. Kita tuh walaupun hektik juga ya di Polban, tapi harus tetap semangat pokoknya. Kalau dari Kang Jaja, apa nih Kang pesan buat teman-teman di teknik kimia atau seluruh mahasiswa Polban dan teman-teman yang lagi dengerin Polit episode kali ini? Oke, untuk teman-temanku sekalian ya. Mungkin ini pesan untuk aku juga ya. Waktu offline ini sebaik mungkin gitu ya. Pakai kesempatan ini sebaik mungkin gitu ya. Yang teman-teman misal selama online itu sering kuliah sambil tidur, yuk perbaiki yuk gitu ya. Semakin semangat lagi gitu ya. Ini kesempatan kita untuk lebih fokus lagi gitu untuk belajar gitu. Jangan sia-siakan kesempatan kuliah offline ini. Juga kan kuliah offline ini banyak kesempatan yang lainnya gitu, kayak kita bisa bertemu teman-teman, kita bisa menikmati fasilitas gitu ya. Itu benar-benar kesempatan banget buat kita. Pakai kesempatan itu dengan baik gitu ya. Juga untuk teman-teman teknik aku ya, semangat terus. Aku tahu kamu capek gitu ya belajar di Polban gitu ya. Tugas banyak banget gitu, kayak sekerasa nggak selesai gitu ya. Tapi itulah anak teknik gitu ya. Kita ada itu harus itu memang harus semangat gitu. Kita tuh jangan patah semangat lah sebagai anak teknik gitu ya. Pokoknya untuk teman-teman aku semangat terus. Dah sih cukup kataku mah. Oke, makasih banyak Kak Jaja untuk pesan dan juga kata-kata semangatnya buat teman-teman semua yang lagi dengerin Polit episode kali ini. Pokoknya dari aku juga pokoknya semangat terus buat teman-teman yang menjalani perkuliahan di Polban walaupun sehektik apapun. Jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, dan jaga terus kesehatan. Gak kerasa nih Kang Teh, kita udah di ujung acara Polit episode kali ini. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Teh Acil sama Kang Jaja karena udah hadir dan nemenin aku berbincang-bincang banyak banget di episode kali ini. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali Teh Oza. Iya, makasih juga ya Kang Teh karena udah mau sharing gitu terkait kuliah offline yang dirasain sama Akang Teteh. Mohon maaf juga bila ada salah kata dan juga hal-hal yang tidak mengenakan. Semangat terus buat perkuliahannya, semoga dilancarin ke depannya, jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat. Makasih. Makasih banyak Teh Oza, semangat juga Teh Oza. Udah kayak disemangatin pacar ya. Oke. Nyampe ke hati. Makasih juga buat teman-teman yang udah dengerin Polit sampai selesai. Jangan lupa untuk dengerin Polit episode-episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Roza pamit. See you.